Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai ternary operator atau bentuk lebih sederhana dari sebuah if else ya. Nah, ternary biasanya kita gunakan untuk kondisi-kondisi yang sederhana. Nah, untuk eksekusi sebuah blok kita biasanya menggunakan if ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan perintah yang lebih sederhana ketika kita hanya perlu pengecekan yang bentuknya sederhana, tidak panjang. Nah, untuk memperpendek script kita harus menggunakan salah satu perintah yang bisa kita sebut dengan ternary. Oke, untuk memulainya saya akan masuk ke direktori latihan kita. Di sini saya menggunakan JavaScript tutorial. Kemudian saya coba lihat. Nah, oke, kita akan membuat direktori 23 ini ya, ternary operator. Kemudian saya akan masuk ke direktori 23. Nah, kemudian sini akan saya clear screen. Oke, saya akan membuka Neovim-nya. Teman-teman silahkan kalau misalkan menggunakan Neovim ataupun menggunakan text editor lain seperti Visual Studio Code, Sublime Text ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman masih bisa mengikuti tutorial kali ini. Oke, seperti ini saya akan buka sidebar-nya. Kemudian saya akan menekan A untuk membuat file index.html. Nah, pertama kita buat file index.html. Kemudian saya akan membuat folder JS dan di dalamnya saya akan membuat file script.js. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan buka file indeksnya, kemudian kita juga akan buka file JavaScript-nya. Oke, sidebar-nya akan saya tutup, spasi E. Oke, file index.html saya akan definisikan basic tag untuk HTML seperti ini. Nah, CSS-nya akan saya hapus karena saya tidak menggunakannya. Kita akan menggunakan JavaScript dulu ya kali ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke file script.js. Nah, di sini saya kasih beberapa notes ya. Ternary. Nah, ternary ini kita gunakan untuk mengeksekusi blok dengan pengecekan boolean. Mengeksekusi blok dengan pengecekan boolean yang lebih sederhana. Nah, biasanya digunakan untuk operasi boolean-boolean yang pendek. Nah, kita akan langsung contohkan ya. Nah, sini misalkan saya memiliki perintah seperti ini, let age kita memiliki umur 18 tahun seperti ini. Kemudian saya membuat variabel pesan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lakukan pengecekan ini. Kalau biasanya normal, kita melakukan pengecekan dengan menggunakan if ya. Kita coba dulu dengan menggunakan if. If age, nah lebih besar sama dengan 16. Nah, misalkan 16 ya. Nah, kita tambahkan di sini pesan. Pesannya kita akan isi dengan Anda dapat mengemudi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada else-nya. Nah, else-nya ini pesannya kita isi dengan Anda dilarang mengemudi. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian ini akan saya cetak pesannya. Console.log. Nah, kita akan cetak pesan seperti ini ya. Nah, kita akan tampilkan live servernya. Saya katakan Ctrl L. Oke, seperti ini, klik kanan dan inspect. Oke, kita masuk ke konsol. Di sini sudah ada ya. Anda dapat mengemudi. Kita buat menyamping dengan source code-nya. Oke. Nah, yang dieksekusi adalah Anda dapat mengemudi karena kondisinya memenuhi ya. Nah, cara seperti ini bisa kita lebih sederhanakan dengan menggunakan yang tadi ya, ternary, yaitu, nah misalkan kita langsung gini,
apakah age lebih besar sama dengan 16? Nah, seperti ini. Kita kasih tanda tanya. Ini beroperasi untuk mengecek ya. Jika iya, nah pesannya kita kasih yang sama ya. Misalkan Anda dapat mengemudi. Nah, kasih pesan seperti ini. Nah, kita kasih simbol titik dua ini sebagai else-nya. Nah, kita dalam kurung lagi di sini pesannya kita akan isi dengan Anda dilarang. Oke, seperti ini ya. Misalkan pendek aja. Anda dilarang mengemudi. Ini akan saya save. Nah, Anda dilarang mengemudi. Kita save. Nah, supaya turun ke bawah ya. Ini kita akan munculkan di sini. Console dot log. Nah, kita akan munculkan ini pesan. Nah, pesannya akan kita munculkan. Nah, ini Anda dapat mengemudi sama ya pesan yang dihasilkan. Nah, padahal di sini kita menggunakan pengecekan yang lebih pendek dibandingkan dengan ini sebelumnya. Oke, ini cara untuk menggunakan ternary. Kalau misalkan memiliki blok yang panjang ya kita harus selalu menggunakan menggunakan if ini ya supaya kita lebih mudah untuk membaca codingnya. Oke, itu untuk yang seperti itu. Nah, kita juga bisa dengan cara yang lebih pendek lagi. Nah, kita coba contohkan ya. Alternatif cara. Tip cara lain. Nah, ini kita coba dengan pesan. Nah, pesannya kita coba cek lagi sama dengan age lebih besar sama dengan 16. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Tanda tanya. Nah, ini baru kita masukkan. Anda dapat mengemudi. Nah, di sini yang satunya kita tambahkan di sini titik dua, kemudian kasih string lagi. Anda dilarang mengemudi. Oke, seperti ini kita akhiri dengan titik koma. Kita save. Nah, sekarang kita coba tampilkan lagi. Console.log pesan. Ini kita save. Nah, ini jadinya kelihatan. Supaya lebih kelihatan ini saya kasih nomor ya. Ini nomor 2. Nah, ini saya kasih nomor 3 supaya lebih jelas. Kita save, lihat nomor 2, nomor 3. Jadi untuk memperjelas bahwa ini masuk loh ke bagian ini gitu. Makanya saya kasih nomor. Nah, ini juga cara yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan pengecekan boolean. Nah, kita juga bisa menggunakan operasi ternary untuk beberapa operasi. Nah, misalkan di dalamnya kita memiliki beberapa operasi. Nah, misalkan gini ya. Saya memiliki variabel let authentication misalkan ini saya kasih true. Nah, kemudian saya kasih variabel lagi URL sama dengan kita akan ambil dari authentication, kemudian kita akan cek. Nah, di sini akan kita kasih alert, misalkan kita akan menambahkan alert akun Anda akan disambungkan ke admin. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma kalau memiliki pesan lebih dari satu. Nah, misalkan di sini untuk dicetak ke konsol ya, kita kasih admin. Nah, kemudian ini akan saya pisahkan dengan titik 2 dan kurung lagi di sini.
Saya akan cek lagi alert. Nah, akses ditolak misalkan gitu ya. Kita kasih pesan lagi ini misalkan dengan tanda koma. Nah, kita kasih misalkan 403 error authentication ya. Oke, ini saya save. Nah, dia ada pesan error ya. Nah, ini belum muncul untuk pesan ke konsolnya karena belum kita salah lagi. Ini console.log. Nah, kita akan cetak URL. Nah, ini kurang L ya. Oke. Kita save. Nah, di sini muncul pesan tapi setelahnya akan muncul seperti ini. Oke. Oke, sudah berhasil kita jalankan ya dengan menggunakan alert dan menggunakan konsol ke log. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyederhanakan cara yang tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah misalkan gini ya. Ini untuk contoh ya. Yang ini supaya tidak muncul error, saya akan remark dulu ya. Ini saya akan remark seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita akan contohkan untuk yang lebih sederhana. Nah, misalkan saya buat variabel let dulu ya. Kita kasih let login. Nah, loginnya 1. Nah, kemudian saya akan kasih variabel lagi let change. Nah, kita akan ambil alih login, ambil dari login. Kemudian ini akan dicek dengan tidak sama dengan 1. Nah, kita kasih tanda tanya. Ini true, titik 2, false. Nah, kita kasih koma. Nah, kemudian kita cetak console dot log. Nah, misalkan change. Nah, kita save, lihat. Nah, di sini bernilai false karena 1 apakah 1 dengan log ini tidak sama dengan 1, hasilnya adalah false. Ini juga bentuk penyederhanaan ya. Nah, kita bisa lebih sederhanakan lagi dengan ini sederhanakan misalkan saya kasih loginnya, kita definisikan ini 1, kemudian change. Nah, kita sama dengan ini login tidak sama dengan 1. Udah seperti ini aja. Nah, ini coba kita duplicate dan kita geser ke bawah. Oke, ini saya save. Nah, hasilnya sama ya. Tapi hasilnya sama, false. Nah, kita juga bisa menggunakan beberapa operator langsung. Nah, misalkan contohnya gini ya. Misalkan saya buat variabel let speed sama dengan 90. Nah, kemudian saya akan membuat let message. Misalkan ini dari speed, nah lebih besar sama dengan 120. Nah, ini akan diisi sangat kencang. Oke. Kemudian ini kita pisahkan dengan titik 2. Kemudian kita cek lagi speed. Nah, lebih besar sama dengan 80. Nah, kita kasih tanda tanya. Nah, kemudian di sini kita kasih cepat. Cepat. Nah,
Untuk else-nya kita kasih titik 2 di sini, lambat. Oke. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Ini bisa kita save. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita memiliki multiple operator. Operasinya lebih dari satu ya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 pengecekan. Ini bisa kita cek console.log message. Ini kita save. Nah, ini bisa dicek hasilnya adalah cepat. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk ternary operator. Jadi kita bisa menyederhanakan operasi pengecekan boolean yang panjang menjadi lebih sederhana. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.